Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya mau coba bacakan dulu nih, ada artikel viral ya. Ada tentang pembunuh mahasiswa Unpad mengaku marah gara-gara foto aibnya disebar. Ini dia nih, ada artikelnya ya. Polisi mengungkap motif pelaku penusukan mahasiswa Unpad di Gading Tuluka 2, Kecamatan Cakuang, Kabupaten Badung. Pelaku inisial FA, 24 tahun itu kesal lantaran korban CAM 23 mengancam akan menyebarkan foto-foto aib miliknya. Jadi ini sebenarnya bicara masalah aib ini bagaimana nih Ustadz Syam nih? Subhanallah, kalau bicara masalah aib memang tidak ada satu orang pun yang senang ketika aibnya dibongkar. Namun kita berbicara tentang nyawa manusia, ya, tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan untuk membunuh orang lain, membunuh satu jiwa illa bil haqq, kecuali itu adalah hukuman yang memang sudah ditetapkan. Maksudnya adalah memang kan ada hukuman mati atau hukuman pancung dalam Islam. Namun bukan berarti ketika kita tersakiti kita boleh untuk membunuh orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Jadi berhati-hatilah kita terhadap perasaan orang lain. Mestinya kita menjaga perasaan orang lain. Masya Allah. Gitu. Dan berikutnya ada berita juga nih buat jamaah Islam itu indah ya, walaupun sekarang ini udah makin berkurang, tapi katanya mulai naik lagi. Virusnya makin melemah, tapi kita harus tetap waspada. Ini ada sebuah tayangan tentang gelombang COVID kembali meningkat. Ini di tayangannya nih. Jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 terus meningkat. Satgas COVID-19 mencatat hingga 10 November 2022 terjadi penambahan 6.297 kasus sehingga secara akumulatif selama 6 pekan ada 45.831 kasus aktif. Lonjakan jumlah yang meningkat 2 kali lipat ini perlu diwaspadai, mengingat ancaman subvarian Omicron XBB di Indonesia lebih berbahaya ketimbang subvarian BA.4 dan BA.5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz Maulana, ini masalah COVID ini udah mulai meningkat lagi nih. Apa yang harus kita waspadai ini? Apa yang harus kita lakukan nih? Sebenarnya begini, jangan lengan. Kenapa? Karena COVID ini belum berakhir. Walaupun variannya makin melemah. Betul. Tapi justru dari sini kita harus waspada. Untuk tetap ingat, tetap menjaga protokol kesehatan. Dan ingat, jangan lupa vaksin. Nah ini tuh vaksin. Supaya tubuh kita ibaratnya sudah aman. Betul, betul. Yang jelas kita sudah ada usaha. Makanya kita lakukan di sini tawakal. Tawakal itu bukan mati konyol. Iya. Tawakal itu bukan berpasrah diri, tapi tawakal itu ada bentuk usaha. Islam mengajarkan buat kita untuk bertawakal kepada Allah. Dan yang kedua, taati aturan Allah. Dan yang ketiga, taat kepada aturan sesama manusia. Dalam hal ini, siapa yang berkompeten, siapa yang bertanggung jawab atas hal ini. Makanya kalau misalkan kita datang ke acara gedung, ke aturan yang mana di sini harus pakai masker, jadi harus pakai masker. Iya. Karena tidak mungkin mereka mencanangkan itu tanpa alasan. Betul. Iya. Makanya la darara wala dirara. Jangan membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Iya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau mungkin ada panas-panas apa, langsung cepat tes diri, berobat dan usaha. Jangan dibiarkan begitu saja. Oke, makasih banyak Ustadz Maulana. Ya. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita mulai pembahasan kita nih, mulai tema kita hari ini yang luar biasa ya. Temanya adalah kalau sudah tiada baru berasa. Saya ingat lagunya Roma Irama. Kalau gimana lagunya? Kalau sudah, bukan lagunya Rama. Benar, Roma Irama. Kalau sudah tiada baru terasa. Masya Tadi Allah. minumnya kurang ya? Kayak agak serak suaranya. Nah ini Masya Allah luar biasa. Nah Ustadz Maulana, ini ya. nih sebenarnya buat kita semuanya yang masih punya anak, yang pasti harusnya tahu berterima kasih kepada orang tua. Betul. Dulu kita kecil dirawat penuh cinta kasih sayang. Giliran orang udah besar dan orang tuanya butuh untuk temani ngobrol, Jarang mengunjungi. Ini yang harus kita
Dan ini banyak terjadi di kalangan anak-anak muda zaman sekarang Iya. nih ya. Apa mungkin ya mereka juga baru Teleponnya menikah. orang tuanya dibiarkan saja. Biar teman yang nelfon datang cepet-cepet. Biar orang Iya. tua yang telepon, ntar dulu. Nah sekarang bagaimana nih kalau seorang anak ini tiba-tiba mungkin ya tadinya mohon maaf nakal, nggak mau ngunjungin orang tuanya terus bertobat. Kita Karena tanya orang dulu. tuanya udah meninggal. Tunggu dulu. Kalau Ustaz Sam, kalau ditelepon sama bapaknya sama mamanya? Iya, Sas. Langsung datang pasti. Langsung angkat Ya, sekali langsung angkat dari lah. insya Allah. Nah terus kan nih anak kan mau taubat nih Ustaz Syam. Dia Iya. pengen menggantikan posisi orang tuanya mungkin buat adik-adiknya. Ini Iya. apa yang harus dia lakukan nih? Karena memang waktu dia dulu juga orang tua masih ada, mungkin nggak Nggak sebaik sempat itu. bertaubat. Oke, Iya. baik. Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para orang tua jamaah Islam itu indah yang insya Allah mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha Amin. yang insya Allah berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Amin, amin. Yang mana berbuat baik kepada orang tua tidak mesti orang tua yang memerintahkan kepada anak, tapi Allah langsung yang memerintahkan kepada anak-anak ini untuk mengingat jasa kedua orang tuanya, untuk berbuat baik kepada mereka. Dan Nabi SAW sangat menekankan bagi seorang anak agar senantiasa berbuat baik kepada orang tuanya selagi orang tuanya masih hidup. Kita lihat beberapa kisah ketika seorang anak muda melakukan kesalahan, Nabi SAW bertanya kepada mereka, Ummuka haya, apakah ibumu masih hidup? Atau Abuka haya, bapakmu masih hidup? Kenapa ya Rasulullah? Karena itulah pintu surgamu. Engkau bertaubat dengan cara berbakti kepada mereka. Namun sekarang pertanyaannya, ada seorang anak, ternyata dia berubahnya setelah orang tuanya meninggal dunia, setelah ibunya meninggal dunia. Lalu bagaimana cara mereka bertaubat? Sedangkan salah satu syarat taubat itu ketika kita melakukan kesalahan kepada manusia adalah meminta maaf kepada manusia tersebut. Nah sekarang anak ini kesalahannya kepada kedua orang tuanya. Sedangkan naudzubillah min dzalik ternyata sudah meninggal dunia kedua orang tuanya. Bagaimana cara bertaubatnya? Maka yang perlu untuk digarisbawahi, taubat yang paling penting untuk dia lakukan yang pertama adalah menyesal. Jadi jangan pernah mengatakan kepada anak yang pernah berbuat salah kepada orang tuanya, udahlah yang lalu biarlah berlalu, udahlah yang lalu biarlah Tidak, biarkan dia menyesal dalam kesalahannya kepada orang tuanya. Biarkan ia menangis di atas pusara orang tuanya. Biarkan ia menangis di atas pusara ibunya. Biarkan ia menyesal di atas pusara ayahnya. Kenapa? Karena menyesal itulah yang disebut dengan taubat. Kalau ada orang telah melakukan kesalahan lalu menganggap dirinya telah bertobat tapi tidak pernah menyesali perbuatannya, berarti dia belum bertaubat, kata Imam An-Nawawi. Maka menyesal itulah yang dibutuhkan ketika seseorang melakukan kesalahan. Yang lalu biarlah berlalu, mungkin yang lalu supaya dia tidak berlarut-larut dalam tidak bisa move on, tapi penyesalan mesti ada dalam dirinya supaya dia mengetahui bahwa yang pernah dilakukannya adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Itu yang pertama, penyesalan. Yang kedua, kasih sayang Allah kepada hambanya begitu luas sehingga orang tua meninggal pun bukan berarti terputuslah anak menjadi anak yang berbakti. Masih bisa seorang anak menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya meskipun orang tuanya sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Salah satu daripada inna abarral birra, salah satu yakni kebaikan kepada kedua orang tua adalah memperbaiki hubungan terhadap orang yang dicintai oleh orang tua. Ayahnya punya sahabat, ayahnya punya saudara, ibunya punya saudara, maka cari orang yang dicintai oleh orang tua kita, berbuat baik kita kepada mereka, maka itu salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah ini juga sebenarnya semua pasti merasakan kalau sudah kehilangan. Betul. Itu bahkan ada yang kesedihan berlarut-larut, Nah. bahkan berbulan-bulan. Aduh. Nangis gitu terus Nangis. kerjaannya gitu ya. Nah tapi saya pernah dengar juga nih bahaya banget kata Ustaz Apa sih? Hilman. Katanya kalau sampai anak nggak mengikhlaskan orang tuanya dan Oh, dia iya. selalu menangis terus gitu ya, setelah apalagi 40 hari lewat masih nangis terus. Katanya orang tuanya bisa mendapatkan sisa kubur karena tangisan dari anaknya sendiri. Mohon izin penjelasannya bagaimana Ustaz Hilman? Baik, saya Maulana mohon Ya. izin Ustaz Syam, Mas Fadli. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, semoga
Semua yang menyaksikan di pagi hari ini, Allah anugerahkan panjang umur dalam ketaatan. Amin ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah sehat afiatkan kita dalam keberkahan. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Merasa sedih dengan kehilangan seseorang yang dicintai itu wajar. Merasa ada luka yang mendalam di hati kita karena ada orang yang pergi meninggalkan kita itu wajar. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam kesedihan. Yang tidak boleh adalah berlebihan dalam tangisan yang pada akhirnya kita menyumpahi apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengazab seseorang karena air matanya atau kesedihan di hatinya. Akan tetapi Allah akan mengazab dan merahmati seseorang karena apa? Karena lisannya. Jadi kalau kita nangis sambil kita meratapi dan mengeluarkan kata-kata yang buruk, itulah yang akan menjadi pemberat siksa seseorang yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nangis, kalau kita sedih itu hal-hal yang wajar. Tapi mau sampai kapan kita akan memendam rasa sakit itu, memendam rasa kehilangan itu? Tentu ini tidak mudah, tapi belajarlah untuk menghadirkan dua hal. Yang pertama, ridha menerima, dua, ikhlas melepas. Ridha menerima ketentuan yang Allah takdirkan untuk kita, dan yang kedua ikhlas melepas untuk menyerahkan semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena hakikatnya orang yang telah kembali kepada Allah dengan kita yang masih hidup, hakikatnya hanya nunggu waktu take off-nya saja. Dua-duanya sama gitu. Kita yang masih hidup juga akan kembali nanti kepada Allah. Sebagaimana kita tahu bahwa etapa kehidupan manusia itu kan setidaknya 12 tahapan itu. 1. Alam ruh, 2. alam rahim, 3. alam dunia, 4. alam kubur, 5. alam kiamat, 6. alam dibangkitkan, 7. alam dikumpulkan, 8. alam ditimbangkan, 9. alam dihitungkan, 10. alam kita mendapatkan syafaat, 11. alam diperjalankan, 12. sampai kemudian kita ditentukan surga dan nerakanya. Subhanallah. Jadi kalau ada yang bertanya, Ustadz, apakah roh itu masih bergentayangan gitu kan? Nah, iya. 40 hari dan seterusnya. Karena nangis terus anaknya. Itu benar kata Mas Fadli. Gimana kalau orang nangis terus? Apakah berkentayangan? Tidak. Apalagi tidak ikhlas. Jadi pada hakikatnya semua jasad yang sudah kembali kepada Allah, ruhnya diambil kepada Allah. Maka dia sudah hidup di alam selanjutnya. Maka apa tugas kita? Ridho menerima, ikhlas melepas, dan berikan doa yang terbaik untuk mereka yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nih sebenarnya tim Islam Tunda luar biasa menyiapkan tayangan yang luar biasa buat kita semuanya. Jadi pembelajaran karena Mas Fadli yang paling tua di sini. Oh gitu saya. Ustadz paling tua. Ya. Kita lihat tayangan ini. Tayangan tentang kenangan orang tua tercinta. Yuk kita lihat tayangan. Iya. Kenangan luar biasa ya, maksudnya saya masih punya ibu saat itu setelah saya kehilangan ayah saya, dan itu mungkin lebaran pertama setelah ayah saya meninggal, dan di situ juga ada Umi Naura hadir di situ ya, pas lagi datang ke Jakarta main ke rumah saya untuk syuting lebaran bareng-bareng. Ini Masya Allah luar biasa, dan sampai sekarang itu masih membekas banget di hati. Ini kayaknya apa ya Pak, punya orang tua tuh indah banget gitu. Apa sih yang dirindukan sosok ibu itu? Banyak Ustadz. Apa tuh? Teleponnya nanyain saya, apa lu sholatnya gimana, udah makan belum, terus hari ini kegiatannya apa aja, jangan lupa istirahat, kalau kecapean minum vitamin. Jadi banyak banget kenangan yang saya rindukan dari ibu saya itu sangat banyak Ustadz, sangat banyak. Apa bedanya kehilangan ayah dan kehilangan ibu di sisi Mas Fadli? Kehilangan ayah itu sakit, Ustaz. Sakit sekali, karena ayah itu adalah sosok yang menjadi panutan buat saya gitu. Tapi kehilangan ibu, sakitnya 3 kali lebih sakit daripada kehilangan 3 kali lebih sakit. Baik, jamaah di rumah, kita pasti merasakan kehilangan. Dan insya Allah Islam Tinda akan menemani kita untuk sama-sama menghibur bagi yang berduka dan memberikan semangat buat kita semua untuk lebih bisa move on. Jangan kemana-mana, tetap di Islam Tinda. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.